إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات تدخلون الجنة بسلام إن شاء الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di jalan kebaikan sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru-baru ini di Swedia terjadi pembakaran Al-Quran. Ikhwat iman rahimahullah, pembakaran Al-Quran sama sekali tidak mengurangi kemuliaan Al-Quran, malah menambah kemuliaan daripada Al-Quran Al-Karim itu. Pembakaran Al-Quran tidak akan bisa menghilangkan ajaran-ajaran Al-Quran, karena Al-Quran sudah berada di hati orang-orang yang beriman. Karena keberadaan Al-Quran, Allah jamin sampai hari akhir kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini menggunakan kata-kata kami? Ini artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk terlibat menjaga Al-Qur'anul Karim. Makanya Allah pakai kata-kata kami. Jadi kita diajak oleh Allah untuk juga menjaga Al-Qur'an. Ikhwatal iman rahimahullah, bagaimana cara kita menjaga Al-Qur'an? Yang pertama tentunya dengan membacanya. Jangan sampai kita hanya marah saja. Wah, saya marah, Al-Quran dibakar. Tapi ini baca Quran ya, kagak. Penjagaan terhadap Al-Quran adalah dengan dibaca. Karena nanti Al-Quran lah yang akan membela kita di hari kiamat nanti. Bukan handphone kita, bukan. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, kelak dia nanti akan memberikan syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat nanti. Jangan pernah bilang nggak ada waktu untuk membaca Al-Quran, terus sama saja kita nggak membela Al-Quran. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, ihalatukal a'mal ala wujudil faragh min ru'unati nafs. Menunda-nunda beramal saleh, menunggu waktu kosong
itu tanda kebodohan diri kita. Entah aja baca Qurannya kalau waktu kosong, nggak bakalan ada waktu kosong. Waktu kosong itu harus diciptakan, jangan menunggu. Khalifah Umar bin Abdul Aziz betapapun beliau sibuk, beliau selalu mengambil Al-Quran dan membacanya. Ibnu Taimiyah mengatakan, "Man lam yaqra'il Quran faqad hajar." Siapa yang tidak membaca Al-Quran berarti dia telah meninggalkan Al-Quran. Sehari nggak baca Quran berarti sehari meninggalkan Quran. Sebulan nggak baca Quran berarti sebulan meninggalkan Al-Quran. Kadang orang baca Quran pas ada orang kesurupan baru baca Al-Quran. Kayaknya Al-Quran cuma buat musir jin doang. Ada orang mati baru dibaca Al-Quran. Padahal Al-Quran buat yang hidup. Kita membaca Al-Quran saat ada orang meninggal untuk menghibur orang yang sedang mendapatkan musibah. Tetapi Al-Quran sebenarnya untuk yang hidup, bukan untuk yang mati. Yang udah mati udah selesai. Man qara'a Al-Quran walam yatadabbar faqad hajara Al-Quran. Siapa yang baca Al-Quran tapi tidak mentadabburinya, berarti dia juga telah meninggalkan Al-Quran. Siapa yang baca mentadabburinya tetapi tidak mengamalkannya, berarti dia juga telah meninggalkan Al-Quranul Karim. Kita boleh marah, tapi marah kita jangan hanya dengan lisan, tapi dibuktikan dengan tindakan kita, yaitu dengan membaca Al-Quran. Kalau Al-Quran di rumah kita sudah berdebu, maka ketahuilah hati kita lebih berdebu lagi. Karena Al-Quran, ya, nanti Rasul akan mengadu di hari kiamat. Wa qala Rasul ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, umatku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan, sesuatu yang diacungkan. Nah, pendapat orang sudah, Qurannya sudah ada di HP, padahal nggak dibaca. Cuma ada di HP saja, tetapi tidak dibaca. Ada sebagian orang cuma download saja, tapi tidak dibaca. Baca yang lain-lain dia bisa, tapi membaca Al-Quran tidak bisa. Ikhwatan iman rahimahullah. Jadi Quran ini bacaan yang sempurna, dia tidak akan bisa dimusnahkan karena Allah yang menjaga. Kenapa Al-Quran disebut dengan bacaan yang sempurna? Tidak ada kitab yang dibaca dalam seluruh keadaan kecuali Al-Quran. Orang lagi senang baca Quran cocok, lagi sedih baca Al-Quran juga cocok. Tidak ada bacaan yang dibaca oleh seluruh tingkatan usia kecuali Al-Quran. Anak kecil baca Al-Quran pantas, orang tua lebih pantas lagi, anak muda cocok. Tidak ada bacaan yang dibaca oleh orang yang tidak mengerti artinya kecuali Al-Quran. Al-Quran kita baca, walaupun kita tidak mengerti artinya, tetap memberikan manfaat. Innal qulub tasda'u kama yasda'ul hadid. Hati itu berkarat sebagaimana berkaratnya besi, maka hilangkan karatnya dengan membaca Al-Quran. Walaupun kita tidak mengerti, karat di hati kita hilang. Tidak ada bacaan yang dihafal oleh orang yang tidak mengerti artinya kecuali Al-Quran. Banyak anak-anak kecil, walaupun bapaknya cuma hafal juz 30, tapi anaknya hafal 30 juz. Kalau ditanya artinya ngerti nggak ngerti. Tapi dia bisa hafal. Tidak ada bacaan yang dibaca oleh orang yang tidak bisa menulisnya kecuali Al-Quran. Kita bisa baca Al-Fatihah, bisa menulis Al-Fatihah, belum tentu bisa. Tidak ada kitab
Yang tertulis di mana dia turun kecuali Al-Quran. Yang turun di Mekah disebut dengan Makiyah, yang turun di Madinah disebut dengan Madaniyah. Tidak ada kitab yang seimbang antara sinonim dengan antonimnya kecuali Al-Quran. Kata-kata panas dan dingin jumlahnya sama, malaikat dan setan jumlahnya sama, surga dan neraka jumlahnya sama. Bahkan kalau kita hitung, Allah itu menjaga Al-Quran dengan hitungan matematis. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ada berapa huruf? Ada 19 huruf. Dan semuanya kata-kata Islam, kata-kata Allah, kata-kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim, semuanya habis dibagi 19. Jadi Allah menjaga Al-Quran dengan hitungan. Siapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi Al-Quran ini bacaan yang sempurna. Rugi orang yang tidak bisa baca Quran. Rugi orang yang tidak mendidik anaknya untuk bisa membaca Al-Quran. Dia terhalang dari segala macam kebaikan. Man qara Al-Quran falahu hasanah. Siapa yang membaca Al-Quran dia dapat kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan 10. La aqulu alif lam harfun. Saya tidak mengatakan alif lam itu huruf, tapi alif huruf, lam huruf, mim huruf. Baru dia baca alif lam mim, dia sudah mendapatkan 30 kebaikan. Membela Al-Quran menjadikan anak-anak kita juga para penghafal Al-Quran. Kalau kita tidak bisa menjadikan semuanya, jadikan salah satunya penjaga Al-Quran. Dengan kita menjadikan anak kita atau cucu kita penghafal Al-Quran, maka sama saja kita menyerahkan anak kita kepada Allah untuk menjadi penjaga-penjaga Al-Quran. Kalau orang sudah menjaga Al-Quran, berarti dia menjaga agama Allah. Kalau dia menjaga agama Allah, Allah jaga dia. Ihfadillah yahfad. Jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Maksudnya apa? Jaga agama Allah. Intan surwa yansur. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Sebenarnya Allah bisa jaga agamanya sendirian, bisa. Allah jaga Quran sendirian, bisa. Maka Islam tidak perlu dibela. Quran pun sebenarnya tidak perlu dibela. Tapi Allah kasih kita ladang aman, kasih kita ladang berjuang. Mau nggak kamu bela? Kalau kamu bela, aku akan tolong kamu. Sebagaimana perkataan Nabi Isa kepada Hawariyin, ya ayyuhalladzina kunu ansarallah. Ya, wa idh qala Isa ibn Maryam lil Hawariyin kunu ansarallah. Ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata kepada Hawariyin, jadilah kamu penolong agama Allah. Man ansari Allah, siapa yang mau jadi penolong agama Allah. Jadi sebenarnya Islam tadi ya, Islam tetap unggul. Kita bela atau kita nggak bela. Kayak kata para ulama, al-Islam bika atau bidunika yani. Islam itu denganmu atau tanpamu, dia tetap akan unggul. Tapi kita tanpa Islam, kita akan jatuh. Jadi kalau Islam unggul, karena saya bukan. Kalau masjid maju, itu karena saya bukan. Itu karena Allah. Kita yang butuh mewakafkan diri kita untuk memakmurkan masjid, untuk membaca Al-Quran. Kita yang butuh kepada Islam, bukan Islam yang butuh kita. Seandainya kita meninggalkan Islam, Allah akan ganti dengan generasi-generasi yang berikutnya yang akan membela Islam. Kita meninggalkan masjid, jangan khawatir, nanti Allah akan ganti dengan generasi-generasi berikutnya yang mengisi masjid. Karena yang meninggikan Islam ini adalah Allah, bukan kita. Kita hanya numpang. Kita hanya numpang beramal saja untuk meninggikan Islam agar Allah menjaga kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allah